Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dalam kuliah kita pengantar informasi geospasial di bagian akhir ini. Jadi minggu ini dan insya Allah minggu depan kita akan bicara tentang peran teknologi geospasial dalam beberapa bidang, dan pada minggu ini kita akan lihat dalam bidang pertanian. Jadi ini adalah sebagai salah satu contoh untuk memberikan gambaran bahwa teknologi geospasial itu sudah bisa atau bisa dimanfaatkan di berbagai bidang yang ada di kehidupan kita, gitu ya. Tidak hanya yang terkait dengan pemetaan, ya, kemudian penyediaan data dasar dan sebagainya. Baik, mungkin Anda semua tahu bahwa saat ini sektor pertanian itu memiliki banyak sekali tantangan. Jadi tantangan yang dari sektor eksternal, misalkan adanya perubahan iklim, ya, perubahan iklim yang menyebabkan cuaca berubah, curah hujan berubah dan sebagainya. Kemudian dari sisi internal itu adalah kita tahu terkait dengan menipisnya kualitas dan kuantitas lahan. Jadi secara kualitas lahan-lahan kita itu tidak subur atau berkurang tingkat kesuburannya. Kemudian secara luas itu juga berkurang karena jumlah penduduk kita bertambah, kemudian kebutuhan akan pemukiman bertambah, kebutuhan akan lahan untuk industri dan fasilitas lainnya juga bertambah, sehingga lahan pertanian ini menjadi semakin mengecil luasnya. Apalagi kalau kita tahu misalkan khusus di Pulau Jawa, Pulau Jawa ini adalah pulau yang penduduknya paling banyak di dunia, ya. Ini luar biasa, ini rekor kita. Jadi di seluruh dunia penduduk per pulau yang paling banyak itu adalah ada di Indonesia, dan tepatnya ada di Pulau Jawa. Sementara Pulau Jawa ini adalah salah satu pulau yang paling subur di Indonesia dan supplier dari kebutuhan pertanian di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kekurangan air, baik dari sisi kuantitas dan juga dari sisi kualitasnya. Jadi pertanian kita memerlukan air, pada musim kering itu airnya sangat kurang, gitu ya. Kemudian pada musim hujan itu dia berlimpah, gitu ya, sehingga menyebabkan banjir. Kemudian dari sisi kualitas juga ini berkurang. Nah, kemudian yang terakhir adalah adanya berbagai tekanan ekonomi. Jadi tekanan ekonomi ini misalkan meliputi dari harga jual yang rendah, kemudian waktu panen yang tidak tepat, ya, yang menyebabkan pasokan hasil pertanian itu tidak bisa diserap oleh pasar dan sebagainya. Nah, ini adalah dua foto ini adalah saya ambil di Jepang, ya. Ini kebetulan fotonya adalah saya sendiri, jadi saya diminta oleh salah satu pengusaha di Jepang, kebetulan kawan saya, gitu ya, yang dia itu perusahaannya itu memproduksi alat-alat pertanian, ya, alat-alat pertanian. Jadi kita diminta untuk ke sana, kemudian kita juga ditunjukkan gimana caranya untuk panen wortel waktu itu. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah bahwa saat ini dengan jumlah lahan yang berkurang tadi, ya, luas lahannya berkurang, tentu sangat nggak mungkin kalau usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas pertanian itu kita lakukan atau kita kejar dengan memperluas lahan pertanian. Buka lahan pertanian, buka lahan pertanian dan sebagainya. Ini juga akan tidak tepat. Dan biasanya kalaupun dipaksakan untuk membuka lahan pertanian, yang akan dibuka itu adalah, yang akan dikonversi itu adalah lahan hutan, yang tentunya juga berisiko bagi kelestarian lingkungan kita. Nah, sehingga salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas tadi itu, ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ada di tempat kita, gitu ya, di Indonesia, itu adalah kita melakukan intensifikasi. Jadi tidak melakukan ekstensifikasi, tetapi kita melakukan intensifikasi. Salah satunya itu adalah berbasis teknologi. Nah, saat ini yang sudah terkenal itu namanya, nanti mungkin Anda bisa lihat-lihat, ya, kita perlu kerjasama dengan teman-teman kita dari pertanian dan sebagainya, itu namanya Precision Agriculture atau PA. Nah, kita singkat PA saja.
precision agriculture, atau ini mungkin bahasa Indonesianya itu adalah pertanian presisi. Ini adalah konsep pertanian yang memanfaatkan informasi geospasial ya, dalam penentuan variabilitas lahan pertanian untuk memastikan penggunaan input yang optimal agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan. Nah, di sini di precision agriculture ini aspek teknologi geospasial itu banyak sekali dimanfaatkan. Beberapa kawan kita juga terjun juga di sini di sektor perkebunan misalkan, itu banyak juga yang terjun di bidang ini karena memang ini sangat menjanjikan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi hasil pertanian ya, produksi pertanian dari dengan pendekatan intensifikasi. Ya, konsep ini didasarkan pada variabilitas lahan pertanian dan merupakan pendekatan untuk menentukan tindakan yang tepat. Apa yang harus dilakukan? Kemudian di mana harus dilakukan? Pada lokasi yang tepat. Kemudian dengan cara yang tepat. Bagaimana cara melakukannya? Dan pada saat yang tepat. Kapan kita harus melakukannya? Jadi aspek-aspek ini dengan adanya integrasi dengan teknologi geospasial untuk menentukan apa yang harus dilakukan, di mana harus dilakukan, bagaimana caranya dan kapan itu dilakukan, itu menjadi lebih mudah. Sehingga prinsip penerapannya itu adalah mengusahakan agar seluruh komponen input budidaya sebisa mungkin dapat diaplikasikan secara lebih tepat jumlahnya. Lebih tepat jumlahnya, kemudian tepat sasarannya, tempatnya mana, tepat waktunya, dan sebagainya, kapan dia dilakukan. Contoh misalkan yang banyak dilakukan misalkan di petani kita yang khusus untuk petani tembakau misalkan ya. Petani tembakau ini salah satu fase yang dia harus lakukan itu kan harus ada penyemprotan ya, suatu bahan yang untuk untuk mengendalikan hama. Nah, ini biasanya dilakukan secara langsung. Jadi dia menggunakan alat semprot, kemudian petaninya jalan di kiri kanan di sawahnya ya, di kiri kanan tanamannya. Dia lakukan itu. Nah, ini dari sisi jumlah gitu ya, jumlah bahan yang dia keluarkan bisa jadi tidak tepat. Karena satu tanaman di satu tempat dengan tanaman yang sama di tempat yang berbeda itu bisa jadi kebutuhannya berbeda. Nah, ini kita bisa bantu di sini untuk menentukan jumlah yang tepat. Jadi kadarnya harus tepat ya, kadarnya harus tepat. Kemudian kita juga bisa menentukan yang tempatnya di mana yang membutuhkan sesuatu. Atau misalkan mana yang membutuhkan tambahan nutrisi tertentu, mana yang membutuhkan pupuk tertentu. Kemudian berapa jumlahnya dan kapan dia harus dilakukan pemupukan, misalkan itu bisa kita dekati dengan teknologi geospasial. Kemudian setiap lahan pertanian kita tahu bahwa dia memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi lahan yang luas itu ya biasanya memiliki variasi spasial, jadi variasi keruangan dari sisi lokasi itu dia berbeda-beda. Jadi jenis tanahnya itu berbeda. Kemudian kadar airnya misalkan berbeda, kemudian ketersediaan unsur haranya berbeda dan sebagainya. Nah, ini dengan pendekatan spasial kita bisa dengan cepat itu untuk menentukan mana misalkan jenis tanah di tempat itu apa, kemudian ketersediaan airnya seperti apa, kemudian unsur hara yang ada apa, yang kurang apa dan sebagainya. Sehingga nantinya penggunaan teknologi geospasial khususnya 3S, ya, 3S biasa kita nyebutnya sebagai 3S. Kalau yang kemarin itu ada 4S ya. Yang pertama itu adalah penginderaan jauh atau remote sensing, S-nya dari remote sensing. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah sistem informasi geografis atau SIG. Kemudian yang terakhir itu adalah GNSS kita nyebutnya kemarin. Biasa orang nyebutnya GPS. Tapi yang benar itu adalah GNSS. Karena GPS itu hanya nama dari salah satu GNSS. Nah, ini akan dapat membantu petani dalam menentukan input apa yang harus diletakkan pada tempat yang tepat, pada lokasi yang tepat, dan dalam jumlah yang sesuai. Sehingga targetnya itu adalah akan ada penghematan penggunaan sumber daya. Misalkan saya butuh pupuk, misalkan saya butuh pestisida dan sebagainya. Itu maka sumber daya ini bisa tepat
kadarnya, sehingga tidak hanya secara ekonomi kita bisa efisien, tetapi juga secara ekologi ya lingkungan kita bisa lebih ramah lingkungan. Jadi karena penggunaan bahan yang tadi ya secara tidak terukur itu akan bisa mengganggu ekosistem yang ada di sekitarnya. Kemudian juga penggunaan sumber daya air ya yang secara lebih efisien. Jadi kalau kita misalkan hanya menyiram tanaman kita dengan cara-cara konvensional itu efeknya itu salah satunya itu adalah airnya akan boros ya, airnya akan boros. Nah, efeknya nanti itu adalah tujuan akhirnya itu adalah kita bisa memaksimalkan hasil panen kita sekaligus mengurangi biaya operasional ketika kita ingin melakukan mengikuti proses sejak penanaman sampai pemanenan dan sebagainya. Nah, di sini teknologi geospasial pendukung PA. Jadi paling tidak ada 6 sebenarnya yang banyak digunakan, dan 3 di atasnya ini adalah dari sisi kita teknologi geospasial. Yang pertama itu adalah penginderaan jauh, baik itu yang platformnya itu menggunakan satelit maupun menggunakan drone atau menggunakan pesawat udara misalkan, itu penginderaan jauh. Kemudian yang kedua itu adalah Global Navigation Satellite System atau biasa kita kenal dengan GPS misalkan, untuk mengetahui lokasi tertentu, dan kita bisa juga melakukan tracking, misalkan tracking hama misalkan. Kemudian yang ketiga itu adalah GIS. Jadi kita ingin data-data spasial kita itu bisa kita kumpulkan, kemudian kita bisa olah, ya. Kita bisa olah, kemudian kita bisa analisis, dan hasilnya itu nanti akan kita terapkan lagi untuk mendukung pertanian, skema pertanian presisi tadi. Nah, di samping ini juga ada misalkan kita membuatkan sensor tanah gitu ya, kemudian sensor tanaman, kemudian sensor hama dan sebagainya. Nah, kira-kira nanti yang kita akan hasilkan itu misalkan kita perlu apa dengan teknologi ini? Kita ingin tahu jenis tanahnya. Jadi tanah tertentu ini cocok untuk apa gitu ya. Jangan sampai misalkan kita nanam pohon kelapa misalkan di puncak gunung gitu. Dia tidak cocok tanam lokasinya misalkan. Kemudian tingkat pH-nya berapa, kemudian serangan hama yang ada di situ pada saat tertentu, kemudian ketersediaan nutrisi, kemudian kadar air tanah, kemudian persyaratan kesuburan untuk tanaman tertentu misalnya. Kemudian kita juga bisa melakukan prediksi cuaca, jadi dengan teknologi penginderaan jauh, misalkan kita bisa tahu misalkan apakah saat ini misalkan cocok saya menanam sesuatu, atau apa yang akan terjadi kira-kira 3 bulan ke depan ketika saya panen misalkan, supaya jangan sampai misalkan kalau Anda misalkan petani tembakau misalkan ketika mau panen itu turun hujan walaupun gerimis. Nah, itu akan merusak tembakunya. Kemudian karakteristik tanaman, kemudian respon hibrid dan sebagainya. Nah, ini kalau kita perhatikan kira-kira contohnya seperti ini. Jadi teknologi geospasial itu untuk mendukung pertanian itu kira-kira dipakai untuk ini. Pertama itu misalkan kita ingin melakukan identifikasi tanaman. Nah, apa saja sih yang bisa diidentifikasi? Misalkan kekurangan nutrisi. Jadi tanaman tertentu bisa kita tahu dia kekurangan nutrisi tertentu. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi penyakit. Oh, misalkan tanaman ini sedang ada penyakit tertentu. Kemudian kita bisa identifikasi kekurangan atau kelebihan airnya. Kemudian kita bisa identifikasi serangan gulma tertentu, kemudian kerusakan-kerusakan lain yang diakibatkan oleh serangga, hujan, angin. Kemudian kita juga bisa identifikasi populasi atau jumlah tanaman tertentu yang ada di lahan tertentu. Nah, kemudian yang kedua itu kita bisa lakukan estimasi luas tanaman. Jadi dengan mengetahui estimasi luas tanaman, misalkan kita punya luas, kita tahu misalkan di tempat kita itu luas lahan untuk jagung misalkan berapa gitu. Dengan tahu seperti itu kita bisa prediksi kira-kira nanti berapa berapa ton misalkan jagung yang akan dihasilkan pada saat panen misalkan, sehingga kita bisa rencanakan kira-kira hasil yang ini untuk apa, misalkan sekian persen untuk kebutuhan domestik, kemudian sekian persen itu untuk kita ekspor atau apa. Kemudian yang ketiga itu penilaian kondisi tanaman dan deteksi stres pada tanaman. Kemudian
identifikasi tanggal tanam dan panen, kemudian pemodelan dan estimasi hasil panen yang tadi, kemudian identifikasi serangan hama dan penyakit, kemudian pemantauan dan pengelolaan irigasi, pemetaan tanah, pemantauan kekeringan, pemetaan tutupan lahan dan degradasi lahan, ini penurunan kualitas lahan, kemudian identifikasi tanah bermasalah. Nah, berikutnya itu adalah kalau yang tadi itu mungkin kita bisa lakukan sendiri. Jadi kita bisa lakukan sendiri dengan teknologi yang kita punya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan teknologi ini pada teknologi yang lain. Contoh misalkan kalau kita punya traktor, misalkan ini bisa kita sematkan ya teknologi geospasial dalam hal ini GNSS untuk memandu traktor. Nah, sehingga ini akan mudah misalkan ketika kita melakukan persiapan lapangan, penanaman, budidaya, ketika kita melakukan pemupukan, misalkan perlindungan tanaman, pemetaan, spotting, sampling, pemanenan, perencanaan, dan analisis. Di pemandu ini bisa traktor, bisa platform lain, misalkan drone. Saat ini sudah digunakan juga drone untuk melakukan tugas-tugas yang ada di Kota Kuning ini. Kemudian pelacakan hama, kemudian pemantauan hasil, kemudian pengambilan sampel tanah. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa menjadi inspirasi kita gitu ya, bahwa teknologi ini itu sudah diterapkan di luar dan kita tinggal istilahnya menerapkan saja di tempat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini adalah contoh peta kerapatan vegetasi. Saya ingin tahu misalkan di lahan tertentu ya yang seluruh kota ini itu mana vegetasi ya yang subur, kemudian mana yang tanah kosong, mana yang tidak subur. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, ini misalkan yang biru tua dan hijau ini adalah vegetasi yang subur. Jadi kita bisa deteksi, oh lokasinya yang subur di sini. Nah, yang kuning ini adalah tidak subur, sementara yang merah ini adalah yang nggak ada vegetasinya atau dia kosong. Nah, nanti ini kita pelajari dengan penilaian jauh. Salah satu metodenya itu adalah dengan NDVI namanya nanti, Normalized Different Vegetation Index namanya. Jadi kita bisa scan apa namanya atau potret ya, baik menggunakan satelit atau misalkan menggunakan pesawat udara atau drone itu dengan kamera tertentu atau sensor tertentu kita bisa dapatkan peta NDVI-nya sehingga kita tahu mana lokasi yang apa namanya vegetasinya subur, mana yang tidak dan sebagainya. Kemudian ini adalah water deficit, jadi peta defisit air. Di lokasi yang sama tadi itu, saya ingin tahu lokasi mana sih yang kekurangan air, gitu ya. Nah, itu juga saya bisa lakukan. Jadi ini bisa saya lakukan dengan pengukuran suhu dan reflektan. Reflektan itu adalah rasio dari sinyal yang datang ke sebuah tempat dengan sinyal yang keluar dari sebuah tempat atau dipantulkan oleh sebuah tempat dengan sinyal yang datang ke tempat itu. Dan itu bisa kita tangkap dengan sensor penginderaan jauh. Nah, ini contohnya misalkan hijau dan biru menunjukkan tanah basah. Jadi ini ada sebagian yang hijau dan biru. Nah, di bagian bawah ini adalah tanahnya berair. Sementara yang merah ini dia tanahnya kering. Nah, kita bisa tentukan ini. Sehingga misalkan kalau kita tahu dia seperti ini, kita misalkan ingin melakukan pembasahan atau apa namanya, kita ingin nyiram tanam lahan kita, maka yang kita siram itu adalah yang merah. Nah, bukan yang hijau atau biru ya, karena yang hijau dan biru ini sudah basah, sehingga ini lebih efisien dan tidak mengganggu lahan yang memang tidak memerlukan. Jadi kalau yang sudah basah ini kita siram lagi, itu dia akan terganggu nanti. Kemudian ini adalah crop stress atau stres tanaman. Nah, ini menunjukkan di mana tanaman berada dalam kondisi kritis. Jadi lokasi-lokasi yang tanamannya kritis itu di mana. Nah, crop stress ini ditunjukkan misalkan di sini dalam piksel merah dan kuning. Jadi kalau kita tahu ada merah dan kuning di sini. Dia di coupling 120 dan 101 ini di bagian tengah ini yang paling banyak misalkan. Ini adalah tanaman-tanaman yang mengalami kondisi kritis. Ya, secara tanaman. Kalau yang tadi secara tanahnya. Sekarang tanamannya seperti apa? Nah, kemudian kita juga bisa apa namanya menggunakan teknologi geospasial itu untuk menilai ya, untuk membuat peta kualitas tanah. Jadi ketika misalkan kita punya lahan gitu ya, itu lahan kita itu apalagi lahannya luas itu masing-masing coupling misalkan
kalau sawah itu masing-masing blok gitu ya, itu kualitas tanahnya bisa berbeda. Nah, itu bisa kita bisa kita petakan. Ini contoh misalkan yang nomor 31 itu adalah kualitas tanah yang paling bagus ya untuk menanam jagung. Nah, misalkan kalau saya ingin menanam jagung di tempat ini, maka yang paling bagus itu adalah di 31 itu. Di yang 31 itu. Sementara yang lainnya misalkan yang jelek itu kita bisa tumpang sari, kita bisa tanam dengan tanaman yang lain. Oke, kemudian ini adalah teknologi berikutnya. Ini juga sudah mulai, kalau di luar sudah mulai, jadi karena jumlah orang yang mau menjadi petani itu sedikit ya, sehingga jumlah petani itu sedikit, tenaga itu sedikit, maka nggak mungkin misalkan 1 hektar itu ya kita kelola sendiri, sehingga kita memerlukan peralatan. Jadi saya pernah berkunjung misalkan di Taiwan itu, lahan yang begitu luas itu hanya dikelola oleh 2 orang, suami istri dan sudah tua gitu ya. Tapi semua bisa dia lakukan berdua karena apa? Karena sudah ada alatnya semua. Jadi dia cuma bawa kayak remote control saja. Jadi untuk misalkan menanam itu dia udah ada alatnya, kemudian untuk membalik tanah itu dia sudah ada. Dan ini dia dipandu oleh teknologi GNSS atau GPS. Jadi sehingga dia tidak akan salah misalkan meletakkan bibit benih di mana, itu dia tidak akan salah. Sehingga ini dia akan secara ekonomis itu akan bagus karena apa? Biaya bahan bakar itu berkurang drastis. Efisiensi pengoperasian meningkat secara signifikan. Kemudian ketika kita ingin melakukan pengulangan, misalkan pada masa tanam berikutnya, itu bisa kita lakukan dengan data yang lama. Sehingga misalkan koordinat tempat dia nanam tahun sebelumnya itu masih dia kenal, dia akan nanam lagi di tempat itu. Kemudian akurasi tumpang tindih, jadi tumpang tindih bisa kita kenal dengan overlap kalau di biomatika. Overlap lebih familiar di telinga teman-teman nantinya. Itu dengan teknologi tumpang tindih berkurang hingga 0,33% pada semua lintasan mesin. Jadi lahan yang sudah istilahnya udah dikelola itu tidak perlu dikelola lagi. Gitu. Ini maksudnya seperti itu. Kemudian ini juga akan mengurangi faktor kesalahan dari manusia. Misalkan kalau dia pakai pengemudi gitu ya, pengemudinya ini nanti bisa salah rute atau dia bergeser rutenya. Nah dengan ini dia lebih konsisten. Kemudian operator kalaupun diperlukan dia akan lebih santai ya, lebih santai dan dia bisa mengurangi kelelahan ketika dia mengoperasikan alat-alat ini. Oke, yang menarik itu adalah yang bagian ini. Ini sekarang sudah mulai banyak dipakai. Jadi Anda bisa bayangkan ya ke depan sudah makin sedikit manusia yang mau jadi petani gitu ya. Sementara lahan yang dikelola itu juga terbatas ya. Maka kita perlu cara-cara yang khusus untuk bisa mengelola lahan kita. Nah, yang sekarang yang banyak mulai dikembangkan itu adalah dengan munculnya drone. Drone ini memudahkan banyak hal. Jadi Anda bisa bayangkan gitu ya, kalau punya lahan kayak sebelah kiri ini ya, disuruh untuk melakukan penyemprotan gitu ya. Itu butuh berapa lama untuk datang ke sana, untuk menyemprot lahan itu, misalkan 3 hektar, misalkan butuh berapa lama. Itu akan memerlukan waktu yang lama. Kemudian mau lewat mana? Jadi kalau Anda lewat sini, kalau manusia kan harus ada jalannya itu ya. Mau lewat mana gitu. Nah, itu juga enggak ada. Jadi kalaupun lewat itu artinya lahan yang bisa ditanami kan berkurang karena ada lahan yang dipakai untuk jalannya petani tadi. Nah, itu akan mengurangi jumlah lahan yang bisa ditanami. Nah, sekarang enggak perlu memperhitungkan saya lewat mana. Karena untuk bisa mengelola lahan seperti ini, saya bisa menggunakan drone. Saya ingin misalkan melakukan penyiraman tertentu, saya bisa menggunakan drone. Drone-nya juga bisa diisi macam-macam. Misalkan ada serangan hama, misalkan di tempat tertentu di luas 3 hektar tadi, tidak semuanya diserang, itu hanya beberapa spot. Misalkan saya bisa program lewat drone saya dan saya isi dengan dengan cairan yang diperlukan dan dia hanya akan menyemprot di lokasi yang memang memerlukan. Jadi nggak semua harus disemprot. Jadi dia tinggal terbang
ke koordinat yang sudah kita tentukan, semprot di sana saja. Seperti itu. Ini akan memudahkan banyak pekerjaan kita. Dan sekarang anak-anak muda sudah mulai kembali ke desa dan dia memanfaatkan teknologi untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Oke, seperti itu. Jadi ini banyak sekali kalau kita perhatikan ya, banyak sekali bahan bacaan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi geospasial ini dalam menunjang program precision agriculture. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit inspirasi bagi kita semua bahwa kita bisa memanfaatkan teknologi kita untuk banyak hal. Ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi kita untuk banyak hal dan bahkan untuk hal-hal yang saat ini mungkin belum kita pikirkan. Jadi kita bisa mulai melakukan eksplorasi kira-kira teknologi kita ini bisa dimanfaatkan untuk apa ke depannya. Baik, mungkin itu dulu, kita bisa lanjutkan dengan diskusi.